Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Zora Kalton Kayoi, NPM 216211089, kelas SIB. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tool-tool pada Microsoft Word. Ya, jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan tab menu file. Yang pertama sih ada new ini berguna untuk membuka lembaran dokumen baru, dan juga ada open ini untuk membuka lembaran dokumen yang telah kita kerjakan. Nah, ada juga info ini untuk menampilkan rincian info terkait dengan dokumen yang sedang kita kerjakan. Ada juga tab save untuk menyimpan dokumen Word yang telah kita kerjakan. Nah, berikutnya ada save as. Save as nih hampir mirip dengan save, namun fungsinya untuk menyimpan dokumen dengan nama baru. Dan selanjutnya ada tombol print. Ini berguna untuk mengeprint lembar dokumen yang sudah kita kerjakan. Yang selanjutnya ada share ini untuk nge-share dokumen kita. Dan ada export ini bisa kita gunakan untuk menyimpan file dokumen kita, bisa berupa PDF atau bisa menggunakan file yang lainnya. Dan juga ada tombol close untuk menutup lembar dokumen kita. Nah, yang berikutnya ada tab home. Di sini tab home yang pertama-tama ada ribbon group clipboard. Nah, clipboard di sini ada yang pertama cut. Cut ini berfungsi untuk memindahkan atau memotong teks berupa gambar maupun tabel atau yang lainnya. Dan yang berikutnya ada copy. Copy ini berfungsi untuk menyalin atau mengopi teks, juga berupa gambar, label atau yang lainnya. Dan di sini ada juga paste. Di sini fungsinya untuk menempelkan suatu teks yang telah kita cut atau kita copy pada yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga yang terakhir ada format painter. Format painter ini kita bisa gunakan untuk meniru atau menyalin format halaman yang menggunakannya di halaman yang lain. Ya, jadi yang berikutnya ada font. Nah, di tombol yang ini berfungsi untuk mengganti jenis font dalam lembar dokumen. Dan juga yang selanjutnya ini tombol yang ini untuk menyesuaikan huruf pada lembar kerja kita. Ada juga ini increase font size, ini untuk membesarkan ukuran font pada teks dokumen, dan yang ini untuk mengecilkan. Dan yang selanjutnya ada bold ini untuk mempertebal tulisan font pada dokumen. Yang ini ada italic ini untuk memberikan efek miring pada huruf dalam lembar dokumen. Dan yang ini ada underline untuk memberikan efek garis bawah pada teks. Dan yang selanjutnya ada font color, ini untuk mengubah warna pada font dalam dokumen. Ya, kurang lebih itu yang umum sering kita pakai. Ya, jadi yang selanjutnya di sini ada paragraf. Yang pertama ada bullet. Nah, bullet ini berfungsi untuk menambahkan bullet dan berbagai tanda lainnya pada format listing. Dan juga numbering. Nah, numbering ini sama seperti bullet, namun ini bisa digunakan seperti menggunakan angka maupun huruf. Ya, seperti yang kita lihat di sini. Ini juga sama fungsinya. Dan yang selanjutnya ada decrease indent. Nah, ini untuk menggeser paragraf ke bagian kiri. Dan yang selanjutnya ini untuk menggeser paragraf ke bagian kanan. Dan juga di sini ada align left, ini berfungsi untuk membuat teks rata kiri. Dan yang center ini untuk membuat teks rata tengah. Kalau yang align right untuk membuat teks rata kanan. Dan selanjutnya ada justify, ini untuk membuat teks rata kiri kanan. Dan juga ada line and paragraph spacing.
spacing, ini untuk mengatur dan menyesuaikan jarak antar baris. Selanjutnya ada shading, ini untuk mengubah warna latar pada teks yang kita pilih. Dan juga border, ini untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah kita pilih. Ya, mungkin itu yang sering kita gunakan. Nah, dan yang berikutnya di sini ada editing. Di editing ini terdapat tombol find, ini berfungsi untuk mencari dan menemukan kata tertentu dalam dokumen. Dan selanjutnya ada replace, untuk menemukan kata tertentu kemudian menggantikannya dengan kata lain. Selanjutnya ada select, untuk memilih atau memblok teks pada dokumen. Jadi ini adalah tool-tool yang terdapat dalam tab home. Nah, tadi tab home, sekarang kita masuk ke insert. Di sini yang pertama ada page. Di sini yang pertama ada cover page, berfungsi untuk menyisipkan halaman cover pada dokumen. Dan yang selanjutnya ada blank page. Ini berfungsi untuk memasukkan sebuah halaman kosong ke dokumen. Dan yang selanjutnya ada page break, berfungsi untuk memotong atau memutus halaman dan pindah ke halaman yang berikutnya. Nah, dan yang berikutnya ada table. Ini berguna untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen. Nah, dan yang selanjutnya ada illustration. Yang pertama di sini ada picture. Ini untuk memasukkan gambar dari penyimpanan komputer ke dalam dokumen. Dan selanjutnya ada shape. Di sini berfungsi untuk berbagai bentuk. Kita bisa memasukkan berbagai bentuk sederhana seperti kotak, lingkaran, segitiga, dan lain-lain. Dan juga di sini ada smart art, membuat semacam tabel struktural ke dalam dokumen. Dan selanjutnya ada chart. Nah, ini berfungsi untuk membuat grafik dengan berbagai bentuk. Ya, mungkin itu yang pada umumnya kita gunakan ya. Nah, yang selanjutnya di sini ada link. Yang pertama di sini ada hyperlink. Ya, icon ini berfungsi untuk memasukkan sebuah link atau URL web tertentu ke dalam dokumen. Dan yang selanjutnya ada bookmark, berguna untuk menghubungkan suatu bagian dari dokumen dengan bagian lainnya. Dan selanjutnya ada cross reference. Ini digunakan untuk menghubungkan sebuah teks dengan suatu objek berupa gambar, tabel, dan lain-lain. Ini yang masih dalam dokumen yang sama. Ya, di sini yang selanjutnya ada header and footer. Yang pertama header, ini untuk menambahkan header pada bagian atas setiap dokumen. Dan yang selanjutnya ada footer, untuk menambahkan footer pada bagian bawah halaman dokumen. Dan selanjutnya ada page number, ini untuk menyisipkan nomor pada setiap halaman di dalam dokumen. Nah, dan yang selanjutnya di sini ada teks. Yang pertama text box, untuk membuat sebuah kotak yang bisa diisi teks ke dalam dokumen. Selanjutnya ada quick parts, ini untuk menyisipkan berbagai objek ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Dan yang selanjutnya di sini ada word art, untuk menambahkan berbagai efek keren ke sebuah teks. Mungkin selanjutnya ada signature line. Ini untuk menambahkan tempat membubuhkan tanda tangan. Tempat untuk membubuhkan tanda tangan. Dan yang selanjutnya ada date and time, menambahkan tanggal ke dalam Word. Dan selanjutnya ada objek, ini untuk menambahkan objek tertentu ke dalam dokumen. Nah, di sini yang selanjutnya ada simbol. Yang pertama di sini ada equation. Ini untuk menambahkan berbagai simbol yang umum digunakan dalam matematika. Dan selanjutnya ada simbol, untuk menambahkan berbagai bentuk simbol ke dalam lembar kerja Microsoft Word. Ya, yang selanjutnya ada tab draw. Di sini kita gunakan untuk menggambar berbagai tab yang ada di sini. Mungkin itu secara umum. Dan yang selanjutnya di sini ada tab design. Iya, ini untuk mendesain lembar kerja pada Microsoft Word. Ada berbagai jenis, mungkin bisa dicoba sendiri. Saya akan melanjutkan ke tab berikutnya. Nah, yang selanjutnya di sini ada tab layout. Yang pertama di sini ada margin. Margin ini untuk menyesuaikan batas pinggir dari suatu dokumen. Dan juga yang berikutnya ada orientation. Ini untuk menentukan apakah dokumen akan berbentuk horizontal atau vertikal. Selanjutnya di sini ada size, untuk menyesuaikan ukuran panjang dan lebar halaman dokumen. Dan yang selanjutnya ada kolom. Ini
untuk menentukan jumlah teks akan dibagi menjadi berapa kolom. Dan yang selanjutnya ada bricks untuk mengatur bentuk dan letak dari halaman ataupun kolom teks. Selanjutnya ada line numbers untuk memberikan penomoran pada setiap baris teks. Dan yang terakhir di sini ada hyphenation. Ini untuk memisahkan antara kata dengan penghubung. Ya, jadi yang selanjutnya di sini ada arrange. Di sini yang pertama ada position untuk memilih dan menentukan letak dari suatu objek dalam dokumen. Dan selanjutnya ada wrap text. Ini untuk mengatur posisi dari objek dalam suatu paragraf. Selanjutnya di sini ada bring forward. Ini untuk meletakkan suatu objek di depan objek lainnya. Selanjutnya ada send backward untuk meletakkan suatu objek di belakang objek lainnya. Dan selanjutnya di sini ada selection pane. Ini berfungsi dalam menampilkan navigasi dari suatu objek. Dan selanjutnya ada align untuk menentukan perataan dari suatu objek. Dan di sini ada group untuk mengelompokkan beberapa objek menjadi satu kesatuan. Selanjutnya di sini ada rotate berfungsi untuk memutar posisi dari suatu objek. Ya, mungkin itu saja tips-tips yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.